Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Alfianto dengan NIM 289205003 dari Prodi Manajemen, dengan tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester 2 mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Joni. Pengantar ekonomi makro. Pengertian teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas, misalkan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel-variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja dan/atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Perdagangan internasional, teori klasik, dan merkantilisme. Merkantilisme. Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas, lantarkan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatan untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor. Gambaran tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang atau jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, dan perusahaan industri. Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Rintangan dan kebijakan ekonomi nasional. Yang pertama, regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang kedua, perbedaan bahasa. Yang ketiga, perbedaan peraturan negara. Yang keempat, proses yang memakan waktu. Yang kelima, organisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dapat diartikan luas, meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional dan juga menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas pertumbuhan. Permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga, ketimpang dalam distribusi pendapatan. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk.